nabda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Nas'alullah ayyamunna alaina bil ilmin nafi' wal amalis salih wa yaftaha lana futuhal arifin wa yufaqqihana fid din wa yarzuqana al ikhlas fil aqwali wal a'mal amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pembahasan yang selanjutnya, yaitu sunnah mengangkat tangan. Sunnah mengangkat tangan. Jadi di sini ada 4 kondisi yang dimana kita disunnahkan untuk mengangkat tangan. Yang pertama adalah saat takbiratul ihram. Saat takbiratul ihram. Jadi saat takbiratul ihram kita disunnahkan mengangkat tangan. Bagaimana cara mengangkat tangan? Yaitu ibu jari kita paling tidak kira-kira sejajar dengan bawah telinga, bawah telinga, dan atas jari atas ini berarti sejajar dengan atas telinga. Nah, tetapi ini dikira-kira, tidak usah sampai disentuhkan, tidak mengapa. Nah, tapi perkiraannya seperti itu. Perkiraannya adalah ibu jari kita di bawah daun telinga bawah. Nah, otomatis biasa atasnya itu ya di. Nah, ini kira-kira sampai sini, ini telinga. Kira-kira dari sini sampai sini ya telinga. Nah, biasanya. Nah, ini perkiraan, tidak usah diukur harus pas, tidak usah pakai penggaris, tidak usah. Intinya seperti itu ya. Intinya perkiraannya seperti itu, dan tidak harus disentuhkan, Ya di samping seperti ini. Nah, itu caranya. Jadi mengangkat tangan, bukan yang seperti ini. Nah, tapi kalau yang begini ya, yang sempurnanya ya seperti ini, yang sampai telinga, bukan. Berarti kayak hormat juga sempurna, Pak? Tapi dia telapak tangannya menghadap kiblat, bukan yang gini. Jadi gini. Dan ada yang mengatakan bagusnya jangan terlalu jangan terlalu ke atas, bagusnya ya nunduk dikit ujungnya. Nah, jadi enggak gini, tapi gini, lebih turun dikit, turun. Nah, itu cara mengangkat. Nah, ini pada saat takbiratul ihram. Jadi yang rukun itu ucapan Allahu Akbarnya. Tetapi gerakan ini bukan rukun, tetapi sunnah. Artinya apa? Ketika orang tidak seperti ini, tidak mengangkat tangan, tetap sah. Yang batal ketika dia tidak mengucapkan Allahu Akbar itu. Allahu Akbar. Nah. Jadi takbiratul ihram gerakannya itu sunnah, yang rukun ucapannya, bacaannya Allahu Akbar. Nah. Kemudian yang kedua saat ruku. Maksudnya ketika mau ruku. Nah, ini yang kedua. Ketika mau ruku maka disunnahkan untuk mengangkat tangan juga, sama seperti ketika takbiratul ihram. Nah, kemudian saat bangkit dari ruku atau i'tidal. Jadi takbiratul ihram di awal sholat ya, mengangkat tangan, kemudian ketika dia hendak ruku ya mengangkat tangan, kemudian ketika bangun atau bangkit dari ruku kemudian angkat tangan lagi seperti ini. Nah, tetapi mau sujud tidak angkat tangan.
atau bangun dari sujud. Jadi yang angkat tangan itu ruku, turun dan bangun. Turun untuk ruku dan bangun dari ruku. Adapun sujud tidak angkat tangan. Turun sujud, bangun dari sujud itu tidak angkat tangan. Jadi itu bedanya. Kemudian yang terakhir saat bangkit dari tasyahud awal. Nah, ini yang masyhur. Jadi ketika ada dua tasyahud awal dan tasyahud akhir. Contohnya sholat maghrib yang 3 rakaat ada tasyahud awalnya, dan sholat yang 4 rakaat biasanya ada tasyahud awalnya. Ketika bangkit dari tasyahud awal, maka disunnahkan pula untuk mengangkat tangan. Nah, tetapi yang lebih tepatnya di sini saat bangkit dari duduk sebenarnya. Dari duduk. Apa maksudnya dari duduk? Nah, maksudnya patokannya itu kalau kita sujud langsung berdiri berarti jangan ngangkat tangan. Kalau sebelum berdiri itu ada duduknya berarti angkat tangan. Meskipun itu bukan tasyahud awal. Contohnya orang masbuk. Imamnya 4 rakaat. Dia baru masuk pas tasyahud akhir. Berarti itu bukan tasyahud awal. Bukan tasyahud awal, ya kan? Karena dia ikut tasyahud. Nanti tasyahud awal ada lagi. Ya kan? Nah, jadi dia masuk pas misalnya imam tasyahud sebelum salam. Nah, dia ikut tasyahud. Nah, ketika dia bangkit, nah itu disunahkan juga ngangkat tangan. Kenapa? Karena sebelum dia naik duduk, dalam keadaan duduk. Jadi lebih tepatnya itu sebenarnya sebelum bangkit lihat keadaannya. Sebelum berdiri apa saya duduk tadi atau sujud. Kalau dari sujud langsung berarti tidak angkat tangan. Tetapi kalau sebelum saya berdiri tadi dalam kondisi duduk, meskipun itu bukan tasyahud awal, maka tetap mengangkat tangan. Jadi patokan pada dasarnya adalah duduk atau sujud. Jadi sebelum berdiri duduk atau sujud. Nah, hanya ada 2 kemungkinan, ya kan? Kalau tidak duduk yaitu sujud. Tapi tidak harus tasyahud awal. Nah, karena tadi seperti yang contohnya tadi itu bukan tasyahud awal, karena nanti ada tasyahudnya lagi. Karena dia misalnya ketinggalan 4 rakaat, nanti tambah 4 rakaat. Kemudian nanti setelah 2 rakaat ada tasyahud awal. Nanti ngangkat lagi di situ. Nanti ngangkat lagi. Nah, jadi seperti itu. Dan tidak harus seperti itu. Intinya dia telat tapi duduk, misalnya ketinggalan 3 rakaat, 2 rakaat, yang penting patokannya duduk itu. Nah, ini 4 kondisi yang dimana kita disunahkan untuk mengangkat tangan. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini syarat sah salat, ini yang kemarin sudah kita bahas. Sebenarnya bukan syarat sah salat tapi syarat sah sujud. Sujud dengan 7 anggota badan. Yang pertama apa? Dahi. Yang kedua hidung. Hidung syarat atau tidak? Sunnah. Tetapi tidak menjadi syarat. Yang syarat adalah dahi 1. Kemudian 2 telapak tangan berarti 3. Kemudian 2 lutut berarti 5. Kemudian 2 ujung jari. Dan bagusnya ujung jarinya menghadap kiblat. Jari kakinya menghadap kiblat. Nah, ini sujud. Itu 7 anggota. Kemudian dahi dalam keadaan terbuka. Jangan sampai yang nempel adalah pecinya. Kemudian ini tidak menyentuh tempat sujud. Ininya saja. Nah, ini tidak sah. Kemudian bertumpu pada kepala. Jadi jangan sampai hanya sekedar nyentuh. Bukan sekedar nyentuh. Harus ada tekanannya. Nah, kemudian tidak ada maksud lain selain sujud. Kemudian tidak sujud di atas sesuatu yang bergerak. Contohnya apa?
sorban atau tangannya sujud di atas, dan selanjutnya meninggikan punggung dan merendahkan kepala. Nah, tumaknina pada sujud. Ini sudah kita bahas. Yang selanjutnya adalah ab'adus shalah. Nah, jadi pembahasan kita setelah kita membahas tentang syarat salat, syarat wajib salat, syarat sah salat, kemudian sudah membahas tentang rukun salat. Sekarang setelah kita bahas rukun salat, kita pindah ke pembahasan sunnah-sunnah salat. Apa yang disunnahkan. Nah, jadi ab'adus shalah itu maksudnya sunnah salat. Jadi secara garis besar sunnah salat dalam mazhab Imam Syafi'i itu dibagi menjadi dua. Nah, jadi ada yang namanya sunnah hayat dan ada yang namanya sunnah ab'ad. Jadi ada sunnah salat. Nah, sunnah salat ini dibagi menjadi dua. Yang pertama sunnah salat namanya ab'ad. Di sini hayat. Nah, jadi ada dua sunnah. Sunnah. Nah, apa bedanya? Kalau sunnah ab'ad yang biasa dikenal dengan ab'adus shalah itu yang ini, kalau ditinggalkan disunnahkan sujud sahwi. Nah, kalau kita tidak melakukan atau meninggalkan sunnah ab'ad, maka kita disunahkan di akhir sebelum salam, disunahkan untuk sujud sahwi. Tetapi kalau sunnah hayat ini kalau ditinggalkan, kalau kita tidak mengerjakan, maka tidak sujud sahwi. Jadi itu bedanya. Jadi kenapa dibagi menjadi dua? Ya karena beda. Ketika ini ditinggalkan, maka kita disunahkan, bukan diwajibkan. Disunahkan untuk sujud sahwi. Ketika sunnah hayat ditinggalkan, tidak disunahkan sujud sahwi. Nah, itu bedanya. Kemudian kita akan membahas sunnah ab'ad. Ab'ad dulu, kemudian nanti kita bahas sunnah hayat. Yang ada di sini ab'adus shalah maksudnya yang ini. Yang di sini. Nah. Yang pertama di sini dikatakan ab'adus shalah atau sunnah ab'ad adalah tasyahud awal. Nah, ini tasyahud awal maksudnya ini qaulinya, bacaan at-tahiyat yang kemarin kita tulis. At-tahiyatu. Nah, itu maksud dari tasyahud awal. Jadi bacaannya, membaca at-tahiyatu. Nah, ini yang pertama. Jadi ketika kita tidak membaca at-tahiyatu, maka disunnahkan kita di akhir salat atau sebelum salam untuk sujud sahwi. Nah, kemudian duduk tasyahud awal. Jadi duduknya juga. Jadi duduk tasyahud awal. Yang pertama tadi ucapan tasyahud awal. Kemudian duduknya. Nah, karena terkadang ada orang duduk tapi tidak baca apa-apa. Berarti dia disunnahkan sujud sahwi. Kenapa? Ya dia duduk
tetapi tidak baca. Atau ada orang yang meninggalkan duduk. Ya kan? Meninggalkan duduk. Anggaplah orangnya tidak hafal tasyahud awal. Dia tetap wajib dianjurkan untuk duduk. Meskipun dia tidak membaca. Nah, kemudian yang ketiga, sholawat untuk Nabi saat tasyahud awal. Sholawat di sini yang dimaksud Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli titik. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau at-tahiyatu itu tasyahud awal itu bacaannya sampai wa asyhadu anna dar rasul wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu bacaan tasyahud. Kemudian disunahkan juga untuk berselawat Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian titik. Tidak disunahkan untuk melanjutkan. Jadi selesai mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad langsung bangun. Tidak sampai innaka hamidum majid. Innaka hamidum majid. Nah, yang ini nanti di sana di tasyahud akhir. Adapun tasyahud awal sampai Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi tasyahud awal itu lebih cepat dari tasyahud akhir. Nah, dan tidak dianjurkan untuk berdoa di tasyahud awal. Kalau di tasyahud akhir sebelum salam kita dianjurkan berdoa. Nah, itu bedanya. Nah, jadi secara tidak langsung di sini ada tiga. Ada tiga di sini sebenarnya bisa dirangkum menjadi tasyahud awal. Tasyahud awal ini ada tiga. Jadi 1, 2, 3 ini sebenarnya di tasyahud awal semua. Tasyahud awal. Bacaan apa tadi? At-tahiyatu sampai syahadat. Nah, kemudian ada bacaan salawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini bacaan tahiyat sampai syahadat, kemudian ditambah sedikit salawat untuk Nabi, untuk Nabi bukan untuk keluarganya. Kalau keluarganya wa ala alihi, untuk sahabatnya wa sahbihi. Nah, jadi untuk Nabi, ini untuk Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian duduknya, yakni duduk ketika tasyahud awal. Nah, ini 3 di sini. Jadi sebenarnya intinya tasyahud awal itu ada 3, bacaan tahiyat sampai syahadat, kemudian bacaan sholawat Allahumma sholli ala Muhammad tanpa salawat kepada keluarga dan para sahabat, kemudian duduknya. Nah, kemudian yang keempat, salawat untuk keluarga Nabi saat tasyahud akhir. Di sini afwan, di sini salah ini. Ini bukan awal. Yang keempat, salawat untuk keluarga Nabi saat tasyahud akhir di situ. Itu lagi ngantuk kayaknya. Pas nulis. Nah, itu misalkan kita jamaah terlambat dapat 1 rakaat, imam sudah tasyahud awal. Apakah kita juga sebagai makmum apakah membaca tahiyat atau bagaimana? Gimana? Pas masuk imam tasyahud. Masuk langsung 1 rakaat ternyata sudah tasyahud awal. Sebagai makmum yang masuk itu apakah juga membaca? Iya, membaca. Tetap membaca. Meskipun nanti tidak dihitung rakaat, maksudnya gitu. Nah, misalnya saya datang imamnya sujud, ya kan? Nah, langsung ikut sujud, terus baca bacaan sujud seperti biasa. Jadi tidak ada itu sholat bengong, apalagi melamun, tidak ada. Nah, jadi tetap membaca. Berarti bacanya tetap ikut imam, Pak? Gimana? Bacanya tetap mengikuti imam, tetap membaca. Maksudnya membaca tahiyat.
Iya, ngikutin imam. Kalau tahiyat akhir juga sama. Maksudnya ini ikutin. Maksudnya imam bisa tahiyat akhir, kita bawa tahiyat awal. Itu maksudnya. Oh, intinya gini, kalau sudah selesai, misalnya nih, enggak usah jauh-jauh. Anggap saja ini masih sama-sama tasyahud awal biar lebih ini. Imam tasyahud awal, saya tasyahud awal. Sama-sama lah, tasyahud awal. Saya sudah Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi imam belum naik-naik, ya tambah aja. Ya, ditambah aja sholawatnya. Tidak boleh kosong gitu. Iya, tapi kalau sudah selesai ya langsung naik. Sama seperti sholat yang disunahkan baca surat itu rakaat pertama dan kedua. Misalnya sholat zuhur, sholat asar ya kan. Yang disunahkan baca surat itu adalah rakaat pertama dan kedua. 3-4 Al-Fatihah tok. Tetapi di rakaat 3-4 rakaat ketiga saya sudah selesai baca Al-Fatihah. Imamnya belum ruku ya baca surat. Jangan sampai kosong. Intinya gitu. Dobitnya itu jangan sampai kosong. Lanjut aja terus. Misalnya baca apa? Qul huwallahu ahad. Tiba-tiba ruku, langsung ruku. Meskipun baru satu ayat. Sedapatnya. Nah. Jadi jangan sampai saya sudah selesai berarti nunggu. Enggak. Baca terus sampai imam gerak. Nah. Kemudian ini yang keempat, sholawat untuk keluarga Nabi saat tasyahud akhir. Karena kita sudah menyebutkan ada rukun sholat, yaitu tasyahud akhir dan sholawat Nabi. Yang ini at-tahiyat dan sholawat kepada Nabi di tasyahud akhir ini rukun, ya kan? Yang kemarin kita tuliskan sini at-tahiyatu sama Allahumma sholli ala Muhammad. Yang rukun ini at-tahiyat dan Allahumma sholli ala Muhammad di tasyahud akhir itu rukun. Adapun setelah Allahumma sholli ala Muhammad di tasyahud akhir itu tidak rukun. Masuknya di sini, masuknya di sunnah. Jadi yang keempat tasyahud akhir. Apa yang ini? Salawat untuk Naam. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini. Tapi yang di tasyahud akhir, karena yang di tasyahud awal tidak ada ini di tasyahud awal. Karena tadi kita katakan sampai sini aja Allahumma sholli ala Muhammad. Adapun at-tahiyatu dan Allahumma sholli ala Muhammad di tasyahud akhir itu rukun. Nah, yang ini yang sunnah ab'ad. Nah. Kemudian yang kelima ini 5, 6, 7. Ini 1, 2. Ini 1, 2, 3. Ini 4. Ini 5, 6, 7. Biar lebih ringkas. Ini kunut di subuh. Nah, di dalam mazhab, jadi kunut di subuh ini ada ikhtilaf. 4 mazhab, 2 mazhab mengatakan tidak ada kunut, dan 2 mazhab mengatakan ada kunut subuh. Hanafi dan Hambali itu tidak kunut subuh. Ada kunut di Hambali, tetapi kunut witir. Kunut witir dan kunut nazila namanya. Tapi ada kunut itu ada, tapi bukan khusus subuh, tetapi witir. Witir ketika sholat witir di bulan Ramadan ada witir. Nah, itu disunnahkan kunut. Nah, itu menurut Hambali. Nah, Hambali. Kalau Hanafi tidak ada kunut. Kalau Maliki dan Syafi'i itu ada kunut subuh. Jadi 2 mazhab ini ada kunut
subuh. Nah, termasuk Syafi'i. Syafi'i mengatakan ya kita disunnahkan. Apa artinya disunnahkan? Bukan rukun, disunnahkan. Dan mereka 4 mazhab berbeda-beda, tetapi saling menghargai. Imam Syafi'i sholat di tempat Imam Hanafi ya tidak kunut. Dan sebaliknya seperti itu. Jadi pintar-pintar. Misalnya kalau di masjid itu orangnya kunut ya kunut. Kalau tidak kunut ya jangan kunut. Tergantung. Nah, jadi ini kunut subuh. Yang mengatakan disunnahkan kunut subuh siapa? Mazhab dan Maliki. Bedanya Maliki itu sebelum rukuk kunut. Jadi sebelum rukuk kunut duluan. Kalau Syafi'i setelah rukuk, sebelum sujud, sebelum turun. Tapi sama-sama kunut, bedanya tempatnya. Kalau Maliki itu ya sebelum rukuk kunutnya. Kalau Syafi'i setelah rukuk. Jadi rukuk dulu, bangun baru kunut. Setelah kunut baru ya, sebelum rukuk. Pas sebelum rukuk. Nah. Nah, ini yang pertama yang disunahkan di sini adalah doa kunut. Nah, apa itu doa kunut? Yang Allahumma hdini. Nah, itu kalau sendiri. Kalau jamaah Allahumma hdina diganti. Kalau sendiri Allahumma hdini, kalau jamaah Allahumma dina. Nah, itu doaku kunut. Kemudian berdiri untuk kunut. Nah, tapi kita dahulukan yang ketujuh, salawat dan salam untuk Nabi dan keluarga dan sahabat saat doa kunut. Jadi selesai doa kunut ada wassallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, itu maksudnya. Yang salawat itu, yang terakhir setelah doa kunut ditutup dengan salawat. Jadi doa kunut dan salawat kepada siapa? Kepada Nabi, keluarga, dan sahabat. Jadi doa kunut itu ya sampai wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana wa barik lana fima wa qina syarra ma fa innaka taqdi wa la yuqda wa innahu la yadhillu man wa la ya'izzu man tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Nah, sampai situ itu namanya doa kunut. Tetapi yang diaminkan itu yang tidak semua amin. Yang aminnya itu ya sampai wa qina syarra ma qadait. Itu doa. Adapun yang setelah itu pujian. Jadi jangan amin-amin aja. Nah, jadi tabarakta rabbana wa ta'alait amin la, enggak seperti itu. Nah, jadi yang 5 pertama dan yang terakhir nastaghfiruka wa natubu ilaik itu yang amin. Tetapi fa innaka taqdi wa la yuqdu alaik tidak amin. Nah, wa innahu la yadhillu man walait tidak amin. Wa la ya'izzu man adait tidak amin. Tabarakta rabbana wa ta'ala tidak amin juga. Nah, falakal hamdu ala ma qadait. Ini sampai sini tidak amin. Tapi wa nastaghfiruka wa natubu ilaik amin. Baru ditutup dengan salawat. Nah. Dan sunahkan angkat tangan. Adapun yang mungkin kita tersebar apalagi ya, itu biasanya tidak kunut. Yang tidak bermazhab Syafi'i biasanya tidak kunut. Kalau dia mengambil pendapat Imam Ahmad. Jadi kalau mazhab Syafi'i itu ya dalilnya itu kan hadisnya Anas bin Malik. Hadisnya Anas bin Malik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaknutu fil fajri hatta faraqa ad-dunya. Jadi Nabi itu kata Anas bin Malik
dahulu itu kunut pada sholat fajar sampai meninggal dunia. Itu riwayat dari Anas bin Malik. Dan masih banyak lagi riwayat-riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi itu kunut di sholat fajar. Bahkan ada 9 atau berapa. Hanya ada satu riwayat yang mengatakan bahwa Nabi itu tidak kunut. Ada seorang sahabat yang mengatakan, bertanya kepada ayahnya, dan ayahnya itu seorang sahabat. Tadi bukan sahabat ya, bukan sahabat. Jadi ayahnya yang sahabat. Dia bertanya kepada ayahnya, engkau dahulu pernah sholat di belakang Nabi, sholat di belakang Abu Bakar, sholat di belakang Umar, sholat di belakang Utsman, sholat di belakang Ali, menjadi makmumnya. Apakah mereka kunut pada sholat fajar? Maka ayahnya menjawab, muhdatsa. Apa itu muhdatsa? Bid'ah. Nah, makanya banyak orang kunut subuh itu bid'ah dari hadis ini, dari satu hadis ini. Kalau menurut orang-orang Syafi'i, hadis ini disalahfahami. Mereka hadis ini sahih. Hadis ini sahih. Tetapi maknanya bukan seperti yang difahami oleh orang-orang yang mengatakan kunut subuh itu bid'ah. Karena menurut mazhab Syafi'i, ulama-ulama Syafi'i, ya, ulama-ulama Syafi'i mengatakan bahwa yang dimaksud muhdasa atau bid'ah di sini adalah pertanyaan anaknya, bukan kunutnya, bukan kunutnya. Bagi yang mengatakan kunut subuh itu bid'ah, ya dia menganggap bahwa yang bid'ah di sini ya sholat kunutnya. Nah, itu perbedaannya, sama-sama hadisnya. Kenapa mereka orang-orang Syafi'i mengatakan seperti ini? Karena akan banyak ada beberapa hadis yang mengatakan Nabi kunut di sholat subuh sampai meninggal dunia. Jadi untuk menggabungkan antara hadis, bahkan lebih banyak hadis yang mengatakan Nabi kunut pada sholat fajar dibanding satu hadis ini, dan itu pun tidak jelas dan tidak mengatakan sini bahwa yang bid'ah di sini kunut, karena jawabannya hanya muhdasa. Dia tidak mengatakan kunut muhdasa, bukan kunut di sholat, tidak begitu jawabannya, cuma langsung muhdasa. Nah, dan ini masyhur seperti Imam Malik kan, wasu'alu anhu bid'ah. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini bid'ah. Orang kok sudah masyhur, kok antum tanya lagi gitu. Paham? Sesuatu yang sudah jelas kemudian ditanyakan, ya ini bid'ah, ini pertanyaan yang bid'ah. Seperti sebagaimana apa? Ketika Imam Malik ditanya, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, ya kan? Kemudian Imam Malik menjawab, wasu'alu anha bid'ah. Jadi yang dimaksud bid'ah di sini soal anaknya menurut mazhab Syafi'i. Tapi menurut mazhab lain bukan. Yang bid'ah di sini sholat kunutnya, bukan sholatnya. Kunut di sholat subuh yang bid'ah. Nah, inilah yang menjadi perbedaan. Karena di sini juga jawabannya ya bunayya muhdatsa. Dan di riwayat kalau tidak salah Ibnu Majah atau An-Nasai dikatakan ya bunayya bid'ah. Ya sama, muhdasa sama bid'ah sama. Nah, jadi itu karena akan banyak hadis yang mengatakan bahwa Nabi itu kunut. Dan untuk di sini kunut, di sini bid'ah, ya kan? Nah, dan ini Anas bin Malik. Siapa itu Anas bin Malik? Ya khadim Rasulullah. Khadim Rasulullah makanya sering bersama Rasul, dan dia melihat Nabi. Bahkan dia mengatakan Nabi kunut sampai meninggal dunia. Nah, tetapi itu tadi ya namanya perbedaan. Satu hadis saling menghargai. Yang sampai, tapi jangan juga terlalu keras. Kunut subuh bid'ah. Karena mereka lebih banyak dalilnya. Syafi'i itu lebih banyak dalilnya. Ini cuma satu, dan itu pun maksudnya tidak terlalu jelas gitu. Menurut Syafi'i ini maksud bid'ah di sini ya bid'ah itu soalnya bukan kunutnya. Tetapi kalau kita belajar orang yang meyakini bahwa kunut ini, nanti dia pasti bilang ini salah, ini
seperti itu. Kalau kita belajar satu mazhab itu yang lain yang lain salah. Padahal kalau kita tanya apa dalilnya, mereka akan datangkan dalilnya. Nah, dan Syafi'i itu bukan hanya Imam Syafi'i, banyak ulama Ibnu Hajar, Imam Nawawi, Ibnu Hajar Al-Haythami, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam As-Subki, Imam Ar-Romli. Jadi banyak ulamanya. Jadi makanya orang yang ingkar, oh ini salah, nah itu biasanya karena belum tahu aja, belum tahu. Mazhabnya kita campuran. Iya, makanya gado-gadong. Kalau campuran itu biasanya kita tazabzub. Apa itu tazabzub? Agak bingung. Wah, yang mana ini yang benar, yang mana ini? Tapi kalau kita hanya fokus satu mazhab itu sebenarnya lebih enak. Apalagi kita ini orang awam, termasuk saya. Ya, kita muqallid. Nah, kita nggak paham ini dalil bagaimana istinbat ini. Ya, jadi kita ngikutin mazhab. Insya Allah 4 mazhab ini sebenarnya sudah apa? Diyakini kebenarannya. Nah, sudah istilahnya sudah ijma lah bahwa 4 mazhab ini menjadi rujukan di dalam fikih. Tetapi secara adab bermazhab jangan campur gado-gado. Secara adab ya, secara adab. Tapi apakah boleh? Kalau bertanya boleh ya boleh keluar. Cuman maksud saya secara adab jangan gado-gado, kecuali nanti ada darurat, ada kebutuhan sekali-kali seperti itu. Apalagi kita orang awam. Nah, orang awam ya kita tentunya tidak bisa memahami langsung hadis dan Quran secara langsung. Kita butuh ulama. Nah, fadhal. Tentang kunut, misalnya ada seseorang yang memang sudah komitmen ya dengan mazhab Syafi'i yang mengamalkan itu. Sedangkan kalau kunut itu disunahkan ya, kalau enggak itu kan sujud sahwi. Disunahkan sujud sahwi juga. Ya. Tapi tidak wajib ya. Tidak wajib disunahkan. Nah, suatu ketika misalnya sholat di situ tidak ada kunutnya, itu apakah ada sikap entah, kalau saya pernah dengar itu kunut sendiri tapi singkat itu kan. Ya. Bagaimana? Kunut sendiri singkat bisa. Kemudian bacaannya singkatnya itu. Singkatnya itu bisa istighfar. Ya. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya. Cuman kalau dia akan menimbulkan kegaduhan, beda lagi, ya kan? Itu hila aja. Hila. Nah. Bisa. Nah. Intinya yang paling penting sebenarnya dari kunut tidak kunut ini ya tetap menjaga persatuan, jangan sampai gara-gara kunut bertengkar gitu aja sih sebenarnya. Nah, jangan sampai gaduh. Makanya kalau di masjid itu memang orangnya sudah makmumnya sudah kunut, kemudian kita sok-sokan datang tidak kunut. Nah, ini kan namanya tidak beradab ya, namanya tidak beradab. Nah, atau sebaliknya juga, atau sebaliknya orang di situ tidak ada yang kunut, tiba-tiba dia kunut. Nah, ini juga kurang beradab namanya. Jadi pintar-pintar lah. Nah. Betul. Saya pernah ikut sholat dengan orang doa gini terus ada tolak bala itu gimana? Oh, kalau itu saya belum tahu. Kalau saya belum tahu. Ya. Iya. Ana pernah dengar tapi maksudnya belum baca, belum tahu ada dalilnya atau bagaimana. Mungkin nanti baca-baca lagi. Nah. Nah, ini
berapa? Ada 7. Nah, pada ringkasannya sebenarnya bisa diringkas jadi sedikit, tidak harus tuh 7 karena ini sebenarnya satu paket, paket. Dan ini apa tadi yang terakhir ini berdiri. Nah, jadi ada 7. 1 tahiyat, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini ab'ad as-shalah atau sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad namanya. Nah, apa itu sunnah ab'ad? Yang dimana ketika salah satu dari 7 ini ditinggalkan, contohnya dia tasyahud awal, tapi dia lupa apa namanya nih? Sholawat kepada Nabi, maka tetap disunahkan sujud sahwi. Atau dia tidak baca wa ala ali Muhammad di tasyahud akhir, dia hanya rukun kemudian tidak membaca ini, maka ini juga disunnahkan sujud sahwi. Nah, ini abadus shalah ada 7. Dan selanjutnya di sana ada sunnah hayat. Kalau yang lupa itu makmum gimana? Gimana maksudnya? Misalkan pas tasyahud itu tidak membaca sholawat misalkan. Ya. Padahal kondisi kita sebagai makmum gitu loh. Makmum. Iya. Padahal kan imam itu kan. Nah, sebenarnya bisa juga sujud sahwi dan itu tidak mengganggu ketertiban atau ittiba kita sama imam setelah imam salam. Jadi imam salam kita jangan salam dulu, kita sujud dulu. Yang perlu dipahami ini sujud sahwi ini tidak wajib ya. Maksudnya tidak wajib. Maksudnya tapi sunnah, disunnahkan, makanya saya tulis ini, disunnahkan. Jadi jangan mengira bahwa ketika kita ini harus dan wajib, tetapi disunnahkan untuk sujud. Artinya dia pun meninggalkan ini sunnah abad ini dan dia tidak sujud sahwi, tetap sholatnya sah. Dia tidak kunut dan dia tidak sujud sahwi, sholatnya tetap sah, seperti itu hukumnya. Tetapi kalau dia mau sujud sahwi, ya caranya seperti itu. Jadi imamnya salam, selesai salam, baru dia sujud sahwi sendiri. Kemudian setelah sujud baru salam. Nah, itu bisa. Nah, itu kalau menimbulkan keanehan itu seperti itu. Makanya saya garis bawahi di sini bahwa jangan sampai kita mengatakan oh ini wajib. Wah, ini kalau tidak sujud sahwi berarti batal, tidak sampai membatalkan. Nah. Kemudian di sini belum kita tuliskan sunnah hayat. Artinya apa? Kita sudah membahas rukun sholat dan kita sudah membahas sunnah abad yang 7. Artinya selain daripada ini itu masuk di sana. Artinya ketika kita tidak meninggalkan ini dan tidak meninggalkan rukun, maka tidak sujud sahwi. Karena sunnah hayat ketika ditinggalkan tidak disunnahkan sujud sahwi. Nah, tapi tidak apa-apa, kita sebutkan aja biar lebih ini. Mungkin bisa ditulis saja ya. Sunnah hayat yang di sana. Yang pertama adalah tadi yang mengangkat tangan 4 itu semuanya itu masuk sunnah hayat. Yang di awal kita bahas ada mengangkat tangan saat takbiratul ihram, saat ruku, saat bangun dari ruku, saat tasyahud, bangun dari tasyahud awal atau bangun dari duduk. Nah, itu semuanya keempat-empatnya itu termasuk sunnah hayat. Dia tidak termasuk rukun dan dia tidak termasuk ab'ad. Nah, jadi bisa ditulis tadi, mungkin ditambahkan penjelasan yang tadi biar tidak lupa. Sunnah di sini maksudnya sunnah mengangkat tangan yang tadi
yang di awal, sunnah mengangkat tangan ada 4 kondisi, semuanya termasuk sunnah apa? Sunnah hayat. Artinya ketika orang tidak ngangkat tangan, tidak usah sujud sahwi, itu maksudnya. Nah, kemudian yang selanjutnya, karena tadi kan sudah angkat tangan saat takbiratul ihram itu sunnah hayat. Setelah angkat tangan berarti doa iftitah. Nah, doa iftitah. Nah, jadi orang tidak baca doa iftitah ya tidak usah sujud sahwi. Nah, doa iftitah itu ya bisa Allahumma ba'id, bisa Allahu akbar kabira. Nah, kemudian setelah itu ta'awuz, yakni a'udzu. Jadi setelah baca doa iftitah, a'udzu billahi minasyaitonir ar-rajim. Nah, tadi doa iftitah ini di semua sholat, tapi di rakaat pertama setelah takbir, kecuali sholat jenazah. Sholat jenazah tidak ada doa iftitah. Tapi sholat yang lainnya disunnahkan untuk membaca doa iftitah. Jadi doa iftitah ini disunnahkan di semua sholat kecuali sholat jenazah. Nah, kemudian ta'awuz tadi disunnahkan di setiap rakaat. Jadi bukan hanya di rakaat pertama. Ya, sebelum baca Al-Fatihah ya ta'awuz. Tapi yang lebih disunnahkan lagi di rakaat pertamanya. Maksudnya seperti itu. Yang paling disunnahkan rakaat pertama. Maksudnya setelah doa iftitah. Tetapi kalau mau baca di rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, itu juga disunnahkan. Tetapi tidak seperti sunnahnya yang rakaat pertama. Nah, ini ta'awuz. Tetapi kalau ada orang sholat kemudian tiba-tiba langsung a'udzu, ini berarti tidak usah kembali doa iftitah, sudah gugur. Ya, jadi misalnya baru ingat, takbir, setelah takbir a'udzu, terus kok belum baca doa iftitah, tidak usah balik lagi, tidak usah balik karena sudah terlanjur a'udzu. Nah, sama ketika misalnya Allahu Akbar langsung Bismillahirrahmanirrahim, artinya tidak boleh kembali ke doa iftitah, tidak boleh ta'awuz. Jadi langsung aja Bismillah sampai akhir. Nah, kemudian yang selanjutnya mengeraskan bacaan pada tempatnya dan sebaliknya. Mengeraskan bacaan pada tempatnya dan sebaliknya. Apa maksudnya dan sebaliknya? Maksudnya melirihkan suara, mengecilkan suara pada tempatnya juga. Jadi yang jahar itu ya maghrib, isya, subuh. Adapun zuhur dan asar, nah yang gelap-gelap itu ya jahar. Kalau sudah terang, nah itu sir. Nah ini sunnah. Artinya kalau ada orang jahar sholat zuhur baca keras, nah ini tidak sampai membatalkan sholat. Nah, atau orang sholat maghrib tapi sir, nah itu juga tidak membatalkan sholat. Nah, tapi nggak usah kalau imam terus mau sir sholat maghrib, nah aneh ya kan? Aneh. Nah, meskipun tidak membatalkan tapi aneh. Nah, mentang-mentang dia tahu ini tidak membatalkan sholat. Nah, jadi dia mau ngamalin sombong-sombong itu ya enggak usah. Nah, biar dikata ini orang berilmu, enggak usah seperti itu. Nah, kemudian meletakkan tangan antara pusar dan dada. Antara pusar dan dada. Jadi yang sunnah di mazhab Syafi'i itu ya antara pusar dan dada. Ini dada. Pusar di sini, di antaranya, di tengah-tengah sini. Bukan di dada, bukan di pusar, dan bukan di samping. Nah, ini mazhab lain ini. Ini mazhab lain. Tapi kalau mazhab Syafi'i yang sunnahnya adalah di tengah-tengah sini.
bukan di sini dan bukan di bawah. Nah, di sini tetapi yang agak begini. ya itu nggak apa-apa. Oh gitu. Ini nggak apa-apa. Karena itu katanya kolbunya di situ. Oh gitu. Nah, di dalam mazhab itu ada juga seperti itu. Yang minggir itu nggak apa-apa juga. Kemudian mengucapkan apa? Amin setelah Al-Fatihah atau amin aja. Amin. Nah, jadi tadi kan urut mengangkat tangan saat takbiratul ihram. Kemudian apa? Doa iftitah. Kemudian ta'awuz. Adapun Al-Fatihah rukun. Setelah Al-Fatihah apa? Amin. Tadi ketika berdiri itu yang meletakkan tangan di antara pusar dan dada atau dada dan pusar. Kemudian setelah amin apa? Membaca surat. Nggak harus pendek, mau panjang terserah. Kebiasaan membaca surat pendek. Enggak, mau panjang ya monggo. Nah, tidak harus pendek. Mau Al-Baqarah, mau Al-Imran ya boleh. Nah, intinya membaca surat-surat. Nah, ini sunnah hayat, hayat. Nah, tetapi yang lebih afdal itu membaca surah yang utuh. Apa maksudnya yang utuh? Ya dari awal surah sampai akhir. Yang utuh. Yang sempurna. Daripada ngambil dikit-dikit. Tapi kalau mau ngambil ya boleh. Nah, misalnya Al-Baqarah ambil ayat kursi ya boleh. Nah, atau akhir Al-Baqarah karena ada fadilah khusus misalnya ya kan? Ya boleh. Satu ayat juga boleh tak? Gimana? Satu ayat juga. Boleh, tidak baca apapun boleh. Tetapi aneh aja Yasin, Allahu Akbar gitu. Tapi kalau boleh nanya boleh ya boleh gitu. Hah? Iya. Sama orang malas. Kemudian membaca surah itu bagusnya sesuai urutan. Apa maksudnya? Maksudnya sesuai urutan Quran. Jadi anggaplah nih, misalnya Al-Falaq sama An-Nas. Yang mana yang lebih dulu? Al-Falaq. Jadi Al-Falaq rakaat pertama, An-Nas rakaat kedua. Tapi boleh dibalik? Boleh, tapi lebih afdal sesuai urutan Quran. Jadi orang yang baca misalnya rakaat pertama An-Nas, kemudian rakaat kedua Al-Falaq, apalagi sholat tarawih, ada tuh saya pernah sholat tarawih, ya dia mulai dari An-Nas naik ke atas. Jadi yang harusnya apa? Dari atas turun ke bawah. Nah, jadi misalnya Al-Falaq baru An-Nas, Al-Ikhlas baru Al-Falaq, seperti itu bagusnya. Nah, jadi kalau ada orang, jadi imam itu ada fikihnya juga, kelihatan oh ini imamnya fakih, ini imamnya abal-abal, ini kaleng-kaleng, nggak tahu. Apalagi motong-motong ayat itu ngambil ayat surah apa gitu, tapi berhentinya nggak tepat. Misalnya belum selesai, bagusnya belum berhenti tapi sudah ruku. Ya itu nanti kelihatan semua. Jadi makanya lebih bagus itu ya ayat sempurna, ya kan? Sudah jelas. Kalau misalnya Al-Baqarah dia baca 3 ayat tapi boleh jadi tidak nyambung, boleh jadi tidak nyambung. Ya, maksudnya tiba-tiba wal muhsanat. Kok wal muhsanat tiba-tiba? Ngapain wal muhsanat? Harusnya kan hurimat dulu sebelumnya, apalagi itu awal juz. Jadi meskipun dia awal juz, tidak semua awal juz itu ya bagus untuk dimulai. Seperti itu tadi, wal muhsanat minan nisa.
Ya, ngapain wal muhsanat? Itu kan berbicara tentang yang muhrim. Yang di muhrim wanita-wanita hurimat alaikum ummahatukum. Itu kan sebelum ayat itu, akhir juz itu. Awal juznya belum selesai. Di ayat selanjutnya wal muhsanat. Nah. Jadi itu tidak nyambung nanti. Tidak nyambung. Nanti ketahuan sendiri. Oh, ini asal baca, asal potong. Nah, seperti yang saya katakan dulu, fahasyara fanada tentang Fir'aun itu. Fahasyara fanada, langsung Allahu Akbar. Masa Fir'aun mengumpulkan bala tentaranya, kemudian dia mengumumkan Allahu Akbar? Enggak kan? Fahasyara fanada, ana rabbukumul a'la. Dia mengaku Tuhan. Dia tidak mengatakan Allah Maha Besar. Ya karena tidak paham. Motong tapi tidak paham. Jadi kalau mau cari aman, kalau mau motong ya lihat dulu artinya. Paling tidak lihat terjemahannya. Oh, ini pas ini. Ini pas berhenti di sini. Nah, jangan asal seenaknya kita. Oh, di sini bagus, kayaknya di sini. Kayaknya, jangan kayaknya. Nah. Baik memulai ataupun mengakhiri. Tapi kalau dia satu surat sempurna, itu sudah jelas. Nah. Makanya kalau mau cari aman ya dari awal sampai akhir. Nah, kemudian yang selanjutnya, tadi itu baca surat di rakaat berapa? 1 dan 2, bukan di 3 dan 4. Nah, bahkan di 3 dan 4 bisa makruh. Bisa makruh baca surat. Nah, kecuali yang tadi saya katakan, imamnya belum ruku tapi kita sudah selesai membaca Al-Fatihah. Nah, bisa ditambah. Nah, kemudian sunnah yang selanjutnya, rakaat pertama lebih panjang dari rakaat kedua. Itu sunnahnya. Jadi lebih baik rakaat pertama itu lebih panjang. Meskipun nanti tidak harus seperti itu. Ya, contohnya hari Jumat Sabbihisma sama hal ataka, itu hal ataka lebih panjang. Ya kan? Lebih panjang. Itu memang seperti itu. Tapi itu berurut. Sabbihisma dulu baru hal ataka. Tapi kalau bisa kita menggabungkan antara dua ini, apa tadi yang sebelumnya? Sesuai urutan dan menjadikan yang rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua, ini lebih afdol. Ada orang rakaat pertama inna a'toina, rakaat kedua amma yatasaalun. Berarti dia melanggar dua-duanya. Yang pertama lebih ringkas, kemudian menyalahi urutan. Berarti ini sudah jelas ini kaleng-kalengnya ini. Nah, sudah kelihatan imamnya ini ngawur. Dan itu ada, dan saya pernah dengar inna ataina tapi rakaat kedua wal fajr. Masya Allah. Tapi sah ya sah. Mungkin pemanasan. Pemanasan. Malah bagusnya itu awal itu yang lebih panjang, karena orang itu masih lebih semangat, belum terlalu capek. Kalau rakaat kedua itu sudah semakin capek. Nah. Kemudian selanjutnya membaca takbiratul intiqal. Maksudnya dari tadi kan sudah surat berarti ruku. Membaca. Maksudnya apa membaca? Allahu Akbar. Nah, ini sunnah. Beda dengan Allahu Akbar di takbiratul ihram, itu rukun. Nah, jadi membaca takbiratul intiqal. Jadi semua ketika kita mau berpindah, ya kita disunnahkan untuk membaca Allahu Akbar, kecuali sami Allahu liman hamidah itu. Nah, itu semuanya termasuk sunnah hayat. Allahu Akbar mau sujud, Allahu Akbar naik dari sujud, itu berarti orang tidak baca Allahu Akbar pun ya tetap sah. Nah, kemudian yang selanjutnya mengangkat tangan tadi sudah ya. Sudah
yang 4 tadi nanti dimasukkan ke sunnah hayat. Kemudian membaca tasbih ketika ruku. Membaca tasbih ketika ruku. Tasbih di sini namanya subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. 3 kali. Nah, ini sunnah hayat. Artinya dia tidak baca apapun, ya tidak apa. Nah, subhana rabbiyal azim. Mau ditambah wa bihamdi boleh. Nah, kalau di mazhab ya biasanya pakai wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali. Kemudian bangun dari ruku. Ya. Sami Allahu liman hamidah, bacanya Rabbana lakal hamdu. Bisa Rabbana walakal hamdu. Bisa pakai Allahumma Rabbana lakal hamdu. Allahumma Rabbana walakal hamdu. Jadi bisa pakai waw, bisa tidak pakai waw. Bisa pakai Allahumma, bisa tidak pakai Allahumma. Jadi yang paling ringkas Rabbana lakal hamdu. Rabbana lakal hamdu. Ini paling ringkas. Kemudian bisa ditambah waw, Rabbana walakal hamdu. Di atasnya lagi bisa pakai Allahumma. Allahumma Rabbana lakal hamdu. Tidak pakai waw tapi. Kemudian bisa pakai Allahumma dan pakai waw. Allahumma Rabbana walakal hamdu. Mau ditambah bisa. Apa tambahnya? Hamdan katsiran thayyiban bar. Bisa ditambah lagi mil'us. Nah, wa mil'u ma syai'in ba'du. Nah, itu bisa sampai sempurna. Lebih bagus sampai sempurna. Nah, kemudian setelah ini apa? Ruku, sujud. Nah, disunahkan juga ketika sujud membaca tasbih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jadi 3 kali. Setelah sujud apa? Nah, pas sujud tadi disunahkan apa? Mendahulukan lutut, tangan, dahi. Jadi urutannya seperti itu. Jadi dari yang paling bawah, terus tengah, tangan, terus dahi. Nah, itu sunnahnya. Jadi jangan mazhab yang lain, ada qaul lain yang mengatakan tangan dulu. Tetapi kalau mazhab Syafi'i yang afdol lutut dulu, baru tangan, baru dahi. Tetapi nggak usah ingkar kalau ada yang tangan dulu. Yang masalah kalau kepala dulu. Kalau kepala dulu, nah ini yang bahaya. Kemudian sunnah juga pas sujud apa? Hidung menyentuh tempat sujud. Hidung menyentuh tempat sujud. Nah, kemudian selanjutnya pas selesai membaca tasbih disunahkan membaca doa. Tetapi doanya bahasa Arab. Rabbana atina. Ya, terserah doanya bebas. Nah, bebas. Itu setelah sujud atau setelah membaca bukan setelah sujud, pas saat sujud. Setelah membaca subhana rabbiyal a'la 3 kali disunnahkan untuk membaca doa karena itulah ya posisi terdekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdoa, banyak-banyakin doa ketika sujud. Tidak harus sujud yang paling akhir. Biasanya ada yang sujud akhir sebelum tasyahud akhir. Ya. Tapi boleh di awal, boleh di rakaat kedua, boleh di rakaat ketiga. Semua sujud, bebas berdoa. Nah. Kemudian jadi misalnya tadi sujud, sudah membaca tasbih, imamnya belum naik ya, gunakan untuk doa. Apalagi kalau sholat sendiri, ya, kita kan bebas, mau doanya panjang lebih bebas kalau sholat sendiri. Nah, kemudian setelah itu duduk iftirash. Apa itu duduk iftirash? Nah, duduk iftirash saat
duduk antara dua sujud dan tasyahud awal. Jadi kapan kita disunahkan duduk iftirash? Ketika duduk di antara dua sujud sama tasyahud awal, atau orang yang tidak bisa berdiri. Tidak bisa berdiri, jadi dia sholat duduk. Nah, yang paling afdolnya cara duduknya itu dengan cara duduk iftirash. Nah, tetapi ini sunnah, maksudnya boleh yang lain, boleh ika itu yang kakinya berdiri seperti ini. Nah, atau boleh kakinya yang ke bawah seperti ini. Ini dari sujud mau berdiri lagi itu terus yang berdiri lagi itu kan? Gimana? Karena ada yang biasa tuh kalau selesai sujud mau Rakaat pertama misalnya. ya kan dia ada biasanya duduk sebentar. Itu namanya duduk istirahat. Bukan duduk duduk istirahat. Posisi kayak itu kan itu. Iya. Duduk itu juga disunnahkan. Jadi dari sujud mau naik tidak langsung berdiri, tapi dia duduk dulu baru naik. Nah, baru naik. Nah, itu namanya jalsatul istirahat, duduk istirahat. Jadi tidak langsung. Nah, itu juga disunnahkan. Nah, sunnah ya. Kemudian adapun duduk tawarruk tadi khusus di tasyahud akhir yang tawarruk. Berarti duduk iftirash di semua duduk kecuali tasyahud akhir. Apa artinya tasyahud akhir? Tasyahud yang setelahnya ada salam. Nah, kalau orang meninggalkan misalnya salah satu dari abad dan dia mau sujud sahwi, dia tidak tasyahud awal. Artinya apa? Dia nanti mau sujud sahwi. Nah, nanti kan di tasyahud akhir misalnya dia mau sujud sahwi. Apakah dia ketika tasyahud akhir duduk tawarruk atau iftirash? Misalnya ini sudah tasyahud akhir, sudah tasyahud akhir, tapi nanti dia mau sujud sahwi. Ini duduknya tawarruk atau iftirash? Duduknya iftirash. Meskipun dia tasyahud akhir, tapi nanti duduknya iftirash. Karena dia belum salam. Nah, karena setelahnya belum salam tapi sujud. Nanti misalnya jadi saya mau sujud sahwi. Berarti meskipun ini tasyahud akhir, saya duduknya tetap iftirash. Kemudian nanti saya sujud. Setelah sujud iftirash. Terus sujud yang kedua. Sujud yang kedua baru tawarruk. Terus salam. Salam. Kenapa? Duduk setelahnya salam. Jadi kapan kita tawarruk? Duduk yang dimana setelah duduk itu ada salam. Kalau dia duduk tapi setelahnya ada sujud, berarti tetap iftirash. Jadi sebenarnya yang paling pas kapan kita tawarruk? Duduk yang setelahnya ada salam. Jadi patokannya itu setelah duduk ini salam atau sujud atau berdiri. Jadi patokannya cuma satu. Kalau saya mau salam berarti saya Kalau saya belum mau salam masih ada sujud, berarti masih iftirash. Meskipun itu tasyahud akhir. Sama ketika makmum telat di tasyahud akhir, imam sudah tawarruk. Makmumnya tetap iftirash. Kenapa? Dia tidak salam. Meskipun itu tasyahud akhir imam, dia berdiri lagi soalnya. Jadi tetap duduknya seperti ini. Nah, jadi patokan kapan kita tawarruk? Kalau duduk itu setelahnya ada salam. Kalau tidak ada salam berarti semuanya iftirash. Gampangnya gitu. Nah, ini dikit lagi, cepat aja, dikit lagi. Setelah duduk tawarruk tadi. Nah, ini meletakkan ketika kita duduk
baik itu kita duduk di antara dua sujud atau kita duduk tasyahud awal atau tasyahud akhir, tangan kita itu sejajar dengan lutut, bukan di sini, bukan begini di bawah, tetapi ini sejajar. Ini yang sunnah. Jadi ujungnya ini sejajar dengan ujung lutut di atas ini. Nah, bukan di sini, bukan juga di sini, di sini. Nah, itu setelahnya. Kemudian membaca doa duduk di antara dua sujud. Apa itu? Rabbik firli. Itu paling ringkasnya, Rabbik firli. Mau ditambah Rabbik firli terus warhamni wajeburni warzukni, itu bisa sampai ada yang bilang sampai 7, wa'afini wa'fu anni, bisa. Nah, kemudian tadi yang dikatakan duduk istirahat yang sebelum naik. Kemudian jarinya naik saat mengucapkan illallah. Jadi awalnya seperti ini. Awalnya seperti ini. Kemudian pas illallah, bukan pas asyhadu. Karena ada orang asyhadu sudah naik, bukan. Pas illallah dia naik. Dan naiknya ini sampai akhir. Dan matanya itu kemudian mungkin selanjutnya setelah ini naik, mata disunnahkan dari awal sholat sampai akhir itu disunnahkan melihat tempat sujud. Sunnah. Nah, adapun melihat atas makruh. Melihat kanan kiri itu makruh, tidak sampai membatalkan. Kecuali kalau dia balik 3 kali, itu sudah batal. Apalagi seperti ini, 1, 2, ya, 3 kali berturut-turut sudah batal sholatnya. Nah, berarti kalau yang gimana? Dari tasyahud apa matanya ini? Dari takbiratul ihram, pas Allahu Akbar itu sampai selesai, kecuali pas illallah. Pas illallah matanya langsung ngelihat telunjuk ini. Tapi pas at-tahiyatu masih di tempat sujud. At-tahiyatu lillah, ya kan? At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Itu masih di sini, masih di tempat sujud. Sampai kita mengatakan illallah, pindah mata kita dari tempat sujud ke tangan yang kita angkat. Iya, jari yang kita angkat ini. Nah, jari yang kita angkat, lihat. Sampai kapan? Sampai turun lagi. Sampai salam. Sampai turun lagi. Jadi ketika kita ngangkat, mata itu sudah berpindah ke tangan. Jadi lihatnya gini, tangan kita. Jangan lihat tangan orang. Oh, itu goyang-goyang, jangan. Dan disunahkan tidak gerak. Geraknya cuma sekali. Pas illallah itu. Enggak gini. Tidak seperti ini. Nah, di dalam mazhab. Tapi kalau ini kalau saat sholat itu banyak sekali yang gerak, contohnya badan itu kadang tangan, ada yang kaki, itu bagaimana itu? Karena kan tangan kadang musab ini. Ya. Kalau 3 kali berturut-turut batal. Ya, 1, 2, 3 batal. Yang tidak batal itu anggota badan yang kecil. Anggota badan kecil itu jari. Ini nih. Ini biar 1 juta kali ini tidak batal nih. Di sini juga ada. Ya, ini berarti baru sekali. Ini sekali. Terus dia ininya doang ini. Tapi kalau dia ini semua nih, ini beda. Beda kalau ini semua ini gerak, berarti 3 kali itu batal. Berturut-turut atau kepala goyang gini 3 kali. Berarti kalau tidak Gimana? Ya kalau enggak berturut-turut enggak. Berturut-turut orang bukan jeda. Kan ada yang tangan. Kalau jari ini enggak termasuk karena dia anggota yang kecil. Tapi kalau tangan, nah ini yang batal, gerak kepala, gerak tangan, nah itu yang batal. Nanti ada di pembatal sholat, nanti di sana aja.
Terus sholawat Ibrahim. Apa sholawat Ibrahim? Yang kama sholaita ala. Nah itu sunnah hayat juga. Sholawat Ibrahim namanya. Ya. Terus setelahnya baca doa sebelum salam. Jadi baca doa itu bisa di sujud, bisa sebelum salam. Jadi setelah innaka hamidum majid, ya baca doa. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat. Bisa ditambah lagi Rabbana atina, mau tambah lagi Rabbighfirli, bebas. Banyak-banyakin. Ya. Kalau bisa ada doa yang kita pengen banget, itu jadikan di akhir sebelum salam itu. Misalnya kita baca terus doa itu sebelum salam. Misalnya mau haji atau mau umroh, minta terus bahasa Arab. Iya, bahasa Arab. Jangan bahasa Jawa. Enggak boleh bahasa selain bahasa Arab di dalam sholat. Nah, setelah itu salam kedua. Nah, ini sudah tadi, ya kan? Jadi apa tadi? Baca doa sebelum salam pertama. Salam pertama itu rukun. Salam keduanya yang sunnah. Nah, dan menoleh. Apa menoleh? Kalau salam kedua maksud saya tadi ucapannya assalamu alaikum. Dan yang sunnah juga menolehnya. Menolehnya. Nah, menoleh yang ke kanan itu sunnah juga. Yang rukunnya ucapannya. Jadi misalnya assalamualaikum. Meskipun tidak noleh, ini sudah sah. Tetapi disunahkan pas salam pertama assalamualaikum noleh ke kanan. Ini sunnah. Yang nolehnya ini sunnah. Menggerakkan kepala ini sunnah. Yang rukunnya ucapannya. Nah, jadi menoleh kanan, menoleh kiri itu sunnah. Tapi bacaan assalamualaikum yang sunnah itu yang kiri. Yang kanan rukun. Rukun. Bisa dipahami ini? Nah, kemudian ya sudah. Ada yang menambahkan apa? Khusyuk. Kosongkan pikiran, khusyuk. Nah. Dan tadi sebelum lupa, yang melihat ke tempat sujud itu kecuali tadi apa? Ilallah. Dan ketika sholat jenazah, yang sunnahnya itu melihat jenazahnya kalau bisa, kalau kelihatan, bukan ke sini. Jadi sholat jenazah, lihat ke jenazahnya, bukan lihat ke tempat sujudnya. Atau sholatnya di depan Ka'bah, lihat Ka'bahnya, Ka'bahnya. Atau sholat bersama Nabi. Nah, ini kalau ini Nabi, lihat nabinya. Nah, misalnya kalau ada nabi palsu. Nakhtatim bi doa kafaratil majlis. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Syukran barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.